Antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur instruksikan moda transportasi KRL beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Merasa keberatan sejumlah penumpang minta pemerintah meninjau ulang pembatasan operasional moda transportasi KRL. Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020 yang mengatur semua penyelenggara transportasi massal termasuk KRL komuter lain beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Peraturan tersebut berlaku mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Hal ini guna mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu pengguna moda transportasi KRL komuter lain merasa keberatan dengan terbatasnya operasional KRL akan menambah biaya perjalanan pulang dari bekerja. Dukung pemerintah, apapun keputusan pemerintah kami mendukung. Tapi itu juga harus dikaji, jangan dampaknya ke masyarakat yang menengah ke bawah ini sangat mengalami kesulitan. Untuk saat antisipasinya ya mungkin ada satu kebijakan dari pemerintah, batas waktu tetap bisa dikasihkan kelonggaran, jangan ngepres. Karena kadang-kadang orang pulang kerja jam 8 itu belum tentu sampai di rumah. Kalau misal di Jakarta sendiri kan memang itu menjadi moda transportasi yang cukup penting ya gitu. Apalagi bisa dikatakan bahwa jam segitu masih banyak sekali mobilitas seperti mungkin saya dan teman-teman saya yang dinas shift di rumah sakit, ketika dinas sore kita pulangnya jam 8:30, otomatis kan kita yang pengguna moda transportasi KRL ini ya nggak bisa memanfaatkan itu. Mungkin akan ada kendala di situ sih gitu. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai pembatasan operasi KRL sudah hadir bersama kami VP Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Ane Purba. Selamat sore Ibu Ane. Selamat sore. Bu Ana, perintah dari Gubernur DKI Jakarta, KRL dibatasi operasinya sampai pukul 22, seperti apa mekanismenya? Ya, kita juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan bahwa operasional KRL itu memang diminta untuk mengatur ya perjalanannya. Jadi kita mulai besok operasional KRL itu dimulai jam 4 pagi dan berakhir di pukul 10 malam dari Jakarta. Jadi di sini operasional KRL ini operasionalnya itu mulai dari pukul 4 pagi sampai pukul 22 malam. Oke. Bu Ane, kita tahu ini sudah mulai memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Tidak menutup kemungkinan nanti warga ibu kota akan mungkin staycation atau berlibur di area ibu kota. Tentu nanti penggunaan KRL juga akan meningkat. Bagaimana antisipasi? Ya, antisipasinya di sini memang dengan pengurangan jam operasional kita masih mengoperasikan sekitar 960 sampai 965 perjalanan per hari. Di sini juga kita biasanya di keadaan normal saja kita menjalankan dengan 88 transit atau KRL, tapi khusus untuk selama pandemi ini kita menambah sehingga total KRL yang kita operasikan itu 91, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan tetap tertib disiplin protokol menggunakan masker wajib di stasiun dan di atas KRL. Kemudian kita menyiapkan wastafel portable di 80 stasiun dan menyiapkan marka-marka di stasiun maupun di atas KRL untuk antisipasi jaga jarak. Nah, di sini yang perlu diketahui bahwa memang aturan-aturan yang kita buat ini masih terus disempurnakan, seperti untuk khusus liburan pun, walaupun banyak pertanyaan masyarakat apakah nanti di semasa liburan ini anak-anak boleh naik KRL, tapi kita komit terus untuk anak-anak tidak boleh dulu naik KRL, yaitu usia balita. Jadi ini adalah hal yang memang protokol yang tetap kita jalankan selama musim liburan. Baik, sejauh ini untuk pelarangan anak-anak untuk naik KRL seperti apa sih Bu? Penindakannya di stasiun-stasiun, karena sekarang kan sudah memasuki libur akhir tahun, cuti bersama, cuti akhir pekan yang cukup panjang. Bagaimana cara mencegah mereka yang membawa anak-anak gitu? Ya, kita kan ada pengecekan suhu tubuh juga ya.
sebelum masuk gate. Jadi ketika pengecekan suhu tubuh kita kan bisa melihat siapa yang akan masuk ke stasiun. Kemudian kita juga ada melakukan penyekatan sebelum masuk gate sehingga kita bisa meminimalisir seperti balita, lansia, itu kan kita atur ya untuk naik ke KRL-nya. Jadi kita antisipasi justru sebelum masuk ke gate atau masuk ke stasiun. Jadi kalau ada ditemukan yang antri akan masuk ke stasiun dengan membawa balita atau anak, tidak boleh masuk sama sekali, Bu Ana? Tidak boleh masuk. Kita sudah punya list anak yang bisa masuk itu memang mereka yang memang memerlukan komuter lain ini untuk kesehatan. Jadi ada beberapa untuk terapi dan yang lain itu ada beberapa dan itu tetap kita masukkan di jam di luar jam sibuk gitu. Jadi khusus anak-anak yang memang yang sangat membutuhkan transportasi ini bisa kita masukkan tetapi dengan syarat untuk kesehatan. Tapi kalau untuk hanya berlibur atau yang lain, mohon maaf sekali untuk balita itu masih belum bisa menggunakan KRL dan untuk lansia juga masih kita atur mulai dari pukul 10 sampai jam 2 siang. Baik, Bu Ana, untuk peraturan gubernur terkait dengan liburan Natal dan Tahun Baru, aturan KRL sampai pukul 22 itu tercatat sampai 8 Januari 2021. Apakah ada rencana untuk memperpanjang aturan ini? Karena jika kita lihat ada pengetatan lagi terkait dengan kebijakan work from home. Ya, sejak Maret sampai sekarang 8 bulan Kereta Komuter Indonesia tetap patuh dengan aturan. Ini kan berbagai aturan juga cepat ya perubahannya dan kita harus beradaptasi dengan itu gitu. Jadi kita melihat nanti sampai tanggal 8 Januari bagaimana pola operasinya pasti kita akan informasikan. Tapi untuk sampai saat ini peraturan untuk pukul 4 sampai pukul 22 itu berlaku sampai 8 Januari. Baik, terima kasih Bu Ana Purba untuk informasinya. Selamat sore Bu Ana. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa calon penumpang pesawat antre swab antigen dan PCR di Pusat Layanan Kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian penumpang mengeluhkan adanya penambahan biaya akibat peraturan wajib rapid test antigen atau swab PCR. Hari kedua setelah diberlakukannya wajib rapid test antigen COVID-19, suasana layanan kesehatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai antrian para penumpang. PT Angkasa Pura II juga telah menyesuaikan biaya tes COVID-19 di Pusat Kesehatan Bandara. Penyesuaian tarif baru ini mulai Jumat 18 Desember 2020. Di Bandara Soekarno-Hatta, tarif PCR tes Rp800.000 untuk hasil 24 jam setelah pemeriksaan. Sedangkan untuk tarif rapid test antigen Rp200.000 untuk hasil 15 menit setelah pemeriksaan. Sementara rapid test antibody masih tetap Rp85.000. Adanya peraturan baru ini membuat resah sejumlah penumpang karena harus mengeluarkan ekstra biaya dan menyita waktu. Iya, aku tahu ini kan mendadak ya. Kemarin khususnya yang buat ke Bali itu baru dikeluarin aturannya tanggal 17 harus PCR. Sebelumnya kan kita cuma nyiapin budget buat rapid. Tapi begitu tahu kebijakannya harus swab, jadi kan kita harus ekstra siapin budget gitu. Setuju nggak setuju sih, untuk mencegah corona bertambah sih iya. Cuman yang waktu kita mau liburannya juga kayak susah buat dapat antrian rapid testnya ini, soalnya kerja juga kan. Jadi untuk dapat hari yang tepat buat rapid itu kan emang harus H-2 kan, nggak bisa jauh-jauh hari. Tak sedikit juga banyak yang membatalkan penerbangan dan menukar kembali tiket lantaran penambahan biaya untuk rapid atau PCR yang terlalu mahal. Dari Tangerang, Banten, Luis Ayu, ADS, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore hari ini? Sudah ada rekan kami Hashbi Allah di sana. Hashbi, apakah masih terjadi antrean rapid test antigen ini di Bandara Soekarno-Hatta? Baik Anissa dan juga Fandi, kali ini terlihat berbeda, di mana saat ini kami melihat tidak lagi ada antrian yang mengular 500 hingga 700 meter. Namun kali ini mekanismenya dirubah oleh Health Airport Center, di mana di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 maksud saya, di sini sudah dengan nomor urut antrian. Kali ini agak lebih baik karena penumpang bisa langsung duduk dan tidak harus diri mengantri sejauh 500 hingga 700 meter antriannya begitu. Kemudian mekanisme yang berbeda karena
kali ini penumpang ketika datang untuk melakukan rapid test ataupun tes COVID, itu mereka hanya mengambil nomor urut, kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas. Lalu di sana akan ada pembayaran administrasi dan juga registrasi yang dilakukan. Setelah itu mereka akan dipanggil kembali lalu akan menuju ke arah ruangan untuk melakukan tes rapid antigen ataupun juga PCR test. Lalu kemudian ketika mereka menunggu nanti sekitar 20 menit maka akan keluar hasilnya untuk rapid test antigen. Begitu juga dengan pelayanannya, mereka juga di sini pelayanannya ada 2 tahap. Untuk tahap yang pertama untuk antrian 1 sampai 1020. Dan kali ini juga sudah masuk ke gelombang kedua, di mana hitungannya sudah mencapai 1 hingga 300 orang yang melakukan tes PCR antigen di wilayah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tadi juga petugas juga menyebutkan bahwa di sini akan melayani sampai dengan 24 jam, itu artinya penumpang ataupun calon penumpang yang ingin berangkat menggunakan pesawat udara di Terminal 3 ataupun juga terminal lainnya 1 atau 2 bisa menunggu di sini dan melakukan pelayanannya selama 24 jam karena memang sudah buka selama 24 jam. Lalu tadi ketika kami tanyakan kepada penumpang, ternyata mereka masih bingung karena beberapa kebijakan dari pemerintah ini dari wilayah Bali dan Jawa saja yang diperuntukkan untuk membawa tes PCR untuk khusus Bali, sementara untuk Jawa ini hanya diperuntukkan rapid test antigen. Namun penumpang yang pergi ke wilayah Sumatera ataupun Sulawesi yang kami tadi tanyakan, mereka juga bingung apakah mereka harus atau diharuskan untuk melakukan tes rapid antigen maksud saya, dan apakah mereka nantinya akan diminta. Maka dari itu mereka membuat saja begitu agar perjalanan mereka aman ketika nantinya sampai tempat tujuan. Pandi dan juga Anissa. Terima kasih Hasbiaullah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, sejumlah warga berbondong-bondong melakukan rapid test antigen jelang libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini terjadi karena adanya aturan baru dari pemerintah terkait kewajiban warga menunjukkan surat hasil rapid test antigen jika pergi keluar daerah. Layanan rapid test antigen di lapangan parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur yang dibuka sejak pagi langsung diserbu masyarakat yang akan bepergian keluar kota jelang libur Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya calon penumpang pesawat, antrian layanan rapid test antigen di Bandara Juanda ini juga dipenuhi oleh sejumlah masyarakat umum yang akan bepergian keluar kota melalui jalur darat atau laut. Selain hasilnya yang bisa ditunggu, biaya rapid test antigen di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda ini cukup murah, hanya Rp170.000. Karena harganya cukup terjangkau, warga rela antre dan menunggu hasil hingga 1,5 jam. Ke Jakarta. Ke Jakarta, ya. Ketentuan baru ini gimana, Pak? Tidak ada masalah sih. Yang penting di bandara semua tersedia, kita bebas lah. Tidak dipersulit intinya di situ. Bali. Kalau lewat darat kita pakai antigen. Ya emang biasa sih, saya udah tahu. Tadi saya mau rapid dulu dari Jakarta sebenarnya. Ya karena memang masuk ke Balinya pakai itu aja sih, syaratnya aja. Di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, wisatawan mulai berdatangan. Kendaraan wisatawan mulai memadati kapal penyeberangan ke Tapang, Gilimanuk. Meski Provinsi Bali memberlakukan wajib rapid test antigen masuk Bali, tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan berlibur ke Pulau Dewata. Sejumlah petugas memeriksa surat keterangan negatif rapid test antigen pada setiap penumpang yang datang. Sebagian besar penumpang telah memiliki surat keterangan rapid test. Namun masih ada penumpang yang tidak membawa surat keterangan, terpaksa harus merogoh uang sejumlah Rp250.000 untuk rapid test antigen. Praktis kan nggak perlu, kalau di tempat sendiri di kota masing-masing kan kadang susah carinya dan antrinya juga lama, di sini kan praktis. Rapid test antigen merupakan aturan baru dari pemerintah untuk bepergian ke sejumlah daerah di Pulau Jawa maupun Bali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Bali, Pramono Putra dan Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Tua masih menjadi destinasi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekan di tengah pandemi. Sejumlah protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak terus diimbau oleh Satgas COVID-19 yang bertugas di lokasi. Kawasan wisata Kota Tua ramai dikunjungi wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, menurut keterangan petugas, jumlah pengunjung mengalami penurunan dibanding dengan hari libur sebelumnya. Protokol kesehatan diterapkan cukup ketat, khususnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Meski demikian, sejumlah pengunjung masih tidak menjaga jarak aman.
Dan kita lihat bagaimana suasana di kawasan Kota Tua Jakarta. Ada rekan kami Baby Kristami di sana. Selamat sore Baby, apakah kawasan Kota Tua masih ramai dikunjungi warga ibu kota? Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Selamat sore Fandi, Anissa dan juga pemirsa. Destinasi wisata Kota Tua ini masih menjadi pilihan wisatawan DKI Jakarta maupun luar DKI Jakarta untuk menyempatkan ataupun meluangkan libur akhir pekannya pada Sabtu ini. Memang dari hasil pantauan kami, untuk saat ini sekitar pukul 17.30 sudah dilakukan clear area. Jadi saat ini tidak ada lagi pengunjung yang berada di dalam area wisata Kota Tua. Namun tadi terakhir kami melihat pantauan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ini pengunjung masih terus berdatangan dan berbicara mengenai protokol kesehatan baik di kedua pintu barat dan juga pintu timur. Ini petugas Satgas COVID-19 daerah setempat mengecek suhu tubuh seluruh pengunjung yang masuk, lalu juga diarahkan langsung untuk mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel portable yang juga disediakan di berbagai titik di wisata Kota Tua. Lalu juga diwajibkan untuk memakai masker. Adapun beberapa area yang belum dibuka untuk umum, yaitu salah satunya adalah Taman Fathahillah. Ini masih dilarang pengunjung untuk berada di dalam area Taman Fathahillah. Namun untuk seluruh museum, baik museum wayang, museum sejarah, dan juga museum keramik, ini seluruhnya sudah dibuka. Dan tadi kami juga mendapatkan info dari Humas Kota Tua untuk hari ini mengalami ada penurunan jumlah pengunjung, di mana pada hari ini mencapai angka 800 pengunjung, dan jika dibandingkan dengan minggu lalu ini penurunannya mencapai 20%. Ini juga diperkirakan penurunan ini dikarenakan adanya uji emisi rendah oleh Disub, sehingga wisata Kota Tua di sekitarannya lalu lintas ini sempat ditutup, sehingga memang untuk pengunjung yang membawa kendaraan baik kendaraan mobil ataupun motor ini agak kesulitan untuk mendapatkan parkir. Dan untuk saat ini jam operasional untuk wisata Kota Tua dibuka pada pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 17.00, dan di pukul 17.30 ini sudah steril area. Kembali ke studio, Fandi, Anissa. Terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Pemirsa, kasus COVID-19 masih terus meningkat. Hingga siang tadi tercatat 7.751 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 657.948 kasus terkonfirmasi, 536.260 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 19.659. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, gairah pariwisata mulai menggeliat. Di Yogyakarta, para pelaku sektor pariwisata bersemangat menyambut wisatawan untuk datang dan berkunjung. Protokol kesehatan diterapkan dan fasilitasnya dilengkapi, bahkan pengawasan terhadap pelanggar protokol kesehatan juga dilakukan. Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru. Sektor pariwisata mulai bergairah ditandai dengan dibukanya sejumlah objek wisata, hotel, dan restoran. Kepercayaan masyarakat untuk berkunjung diperkuat dengan dilengkapinya fasilitas protokol kesehatan sesuai arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita tadi dari hotel, kemudian ke restoran, kemudian ke tempat wisata, semua menggunakan protokol yang disesuaikan, yang distandarkan oleh pemerintah tentunya. Saya rasa sangat positif ya untuk kemajuan industri pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga melakukan pengawasan ketat terhadap para pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Patroli ya, baik itu di tempat publik maupun di destinasi wisata, penegakannya, kemudian secara persuasif. Tapi kalau pelanggaran itu sudah dilakukan 2 kali, maka kemudian akan diambil langkah-langkah. Di Jogja ini sangat ketat sekali untuk penerapan protokol kesehatan, di mana tamu yang bahkan mau menginap di hotel pun tanpa menggunakan masker itu bahkan diusir dari hotel untuk menerapkan protokol 3M. Kemudian di sini juga banyak tempat wisata dengan alam terbuka sesuai dengan anjuran berwisata dengan aman dan nyaman.
Jadi, mari berwisata sehat, aman, dan nyaman ke Yogyakarta. Ya pemirsa, harus pintar-pintar mencari tempat wisata yang nyaman dan juga aman. Dalam berwisata juga selalu ingat pesan ibu, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Dari Yogyakarta, Ririn Oktaviani, Faisal Reza, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 3 orang yang berperan sebagai mucikari sebagai tersangka dalam prostitusi online yang menyeret artis TA. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.